Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra Parhusip, ya. Parhusip itu nenggolan. Terkadang memang Parhusip ini agak susah dimengerti orang, agak payah. Jadi Bapak Ibu ketahui bahwa Parhusip itu masuk ke dalam marga Nenggolan. Dan pada saat ini saya sudah semester 6 dan akan melanjutkan kuliah seterusnya. Semoga sukses sampai kepada mendapatkan sarjana teologi. Baiklah, sedikit perkenalannya. Langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan kita pada saat ini. Dengan ayat firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini, yaitu terambil dari perjanjian baru dari kitab Markus. Markus 1 dimulai dengan ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya ulangi kembali, Markus 1 dari mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Apakah Bapak Ibu sudah mendapatkannya? Memang saat ini Alkitab ini sudah sering dikesampingkan. Oleh karena itu, saya rasa sulit Bapak Ibu mendapatkan kitab Markus itu, ya kan? Jangan pula nggak ada yang tahu di mana itu kitab Markus. Baiklah, saya akan membacakannya baik kita semuanya. Markus 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15, begini bunyinya. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai tema yang ingin saya tawarkan kepada kita semuanya adalah Injil sebagai sumber kekuatan. Di dalam hidup ini tentunya kita membutuhkan kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam teks ini yang menjadi intinya dari ayat yang ke-15, bunyinya di sana, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Di sini dikatakan dalam ayat yang ke-11, lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Di sini dikatakan bahwa Yesuslah yang menjadi pengabar Injil yang sejati. Dapat kita ketahui, ya Bapak Ibu, bahwa dalam perjanjian baru ini ada salah satu tokoh yang sangat istimewa, yang sangat power, dan yang sangat kuat dalam mujizatnya, yaitu Yesus Kristus. Dalam perjanjian baru ini, Yesus Kristus sendiri adalah tokoh yang sangat berperan penting. Mungkin kita sudah mengetahui dan mengetahui banyak mujizat-mujizat yang sudah diperbuat oleh Yesus. Perikop ini sendiri adalah sebagai pengantar bagaimana pemberitaan Injil itu dilanjutkan. Dengan diawali oleh pembaptisan Yohanes kepada Yesus,
Sesudah itu Yesus dicobai, Yohanes ditangkap, dan kepada pemberitaan Injil. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita itu tidak bisa lepas dari Injil. Karena apa? Injil lah yang menjadi sumber kekuatan kita. Dalam kehidupan ini tentunya ada banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi, yang akan dilalui ketika dalam memberitakan Injil. Sedangkan dalam teks Alkitab saja ada banyak tantangan-tantangan, begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh para rasul, oleh para tokoh-tokoh Alkitab untuk memberitakan Injil ini. Karena apa? Karena sebagai hakikatnya Injil ini harus diterapkan kepada setiap manusia, kepada setiap umat. Karena sebagaimana Injil inilah yang akan menjadi sumber kekuatan dan akan menjadi sumber keselamatan. Seperti dalam ayat yang ke-15, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Di sini kerajaan Allah itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mengikut Kristus, maka dia akan mendapat kerajaan Allah. Saat ini tidak lepas juga banyak tantangan dan rintangan untuk menerima Injil itu ke dalam diri kita, untuk menerima kekuatan itu ke dalam diri kita. Ya Bapak Ibu, terkadang kita tanpa sadar mengesampingkan Injil ini untuk menikmati nafsu duniawi, untuk menikmati keinginan dan hawa nafsu kita. Apalagi saat ini, khususnya ya kita ketahui, dalam zaman saat ini teknologi semakin canggih, khususnya dalam handphone. Terkadang kita lebih suka bermain handphone daripada membaca Alkitab. Terkadang kita lebih suka memainkan game terutamanya. Dan juga aplikasi yang sangat tren sekarang ini yaitu TikTok. Kita lebih suka bernyanyi TikTok daripada bernyanyi lagu rohani. Ya kan? Kita lebih suka bernyanyi, contohnya seperti ini. TikTok yang sangat favorit ya, tak terkenal. Terpesona, aku terpesona. Itu. Ada banyak lagi TikTok atau kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak terlalu kita fokuskan ke situ, yang sebenarnya tidak terlalu kita dalami. Namun kita sering sekali berbuat atau melakukan sesuatu yang sia-sia, serba sia-sia. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu percayalah kepada Injil. Injil lah yang menjadi sumber kekuatan kita. Jangan kita menolak Injil dengan iri hati dengki yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini juga dikatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Di sini sebelum kita menerima Injil, menerima penguatan diri, paling utama kita harus bertobat, memohon pengampunan kepada Kristus. Karena sebagaimana kita adalah manusia yang berdosa, yang dalam kehidupan sehari-hari ada banyak kesempatan untuk kita berbuat dosa, baik dari mata kita, baik dari ucapan kita maupun perbuatan kita. Yang paling parahnya lagi melalui pikiran kita. Tanpa sadar dosa yang kita perbuat melalui pikiran kita adalah sebagai berikut. Contohnya, kita sering berpikir hal-hal yang jahat terhadap kawan kita. Kita sering mencurigai kawan kita tanpa kita ketahui bagaimana sebenarnya di balik latar belakang masalah itu terjadi. Kita sering memvonis kau yang salah, padahal no way. Oleh karena itu ada banyak kesalahan dalam diri kita. Oleh karena itu butuh yang namanya pertobatan, memohon pengampunan kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sedalam kita mendalami kehidupan ini dan juga setiap kita berdoa, tentunya kita memohon pengampunan. Khususnya dalam ibadah metodis saat ini ya,
ada di situ dibuat dua pemohon ampun. Oleh karena apa? Hanya dari pengampunanlah kita dapat memperoleh anugerah dan berkat. Jika dosa-dosa kita belum terampuni oleh karena kasih Kristus, tentunya kita sukar dan sulit mendapat keselamatan. Oleh karena itu, sudah banyak kesalahan yang kita berbuat, tapi mau berbuat kesalahan yang bagaimana lagi? Di dalam dunia ini, kita sudah sering sekali melakukan kesalahan. Kita sering sekali berbuat kesalahan yang sama. Kesalahan yang sama ini sudah kita berbuat, tapi kita masih doyan lagi berbuat kesalahan seperti itu. Sungguh sangat miris. Kita masih doyan berbuat kesalahan yang sama, yang pada dasarnya itu tidak ada untungnya dalam diri kita, tidak menghasilkan kebaikan ke dalam diri kita. Oleh karena itu dikatakan dalam teks ini, bertobatlah, memohon pengampunan kepada Kristus supaya kita mendapat kerajaan Allah. Kita sadari ada banyak perbuatan di dalam hidup ini. Ada banyak anugerah di dalam hidup ini yang Tuhan perbuat kepada kita. Coba kita sadari secara lebih mendalam bagaimana hubungan kita kepada Kristus. Apakah kita sudah menerima Yesus itu? Apakah kita sudah menerima Injil itu ke dalam diri kita? Sudah berapa tahun kita hidup dalam dunia ini, namun kita belum mampu, belum dapat mencerminkan Injil itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, kasih Bapak Ibu Saudara terkasih, kasih itu melampaui segala batas. Tanpa ada ruang-ruang yang membatasi kasih itu. Karena apa? Kasih itu membutuhkan pengorbanan. Tanpa pengorbanan itu tidak dikatakan kasih. Terkadang kita lebih suka berbuat kebaikan supaya kita memperoleh kebaikan. Kita belum mampu belajar untuk melakukan yang terbaik di hadapan manusia, yang terlebih di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kembali dikatakan, percayalah kepada Injil. Injil yang menjadi sumber kekuatan kita untuk mempengaruhi pola pikir kita ini ke arah yang lebih baik. Yang terkadang dalam pikiran kita ini hanyalah pikiran-pikiran jahat. Hanyalah ingin melakukan nafsu-nafsu duniawi yang tidak begitu penting. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui permulaan pemberitaan Injil yang akan dilakukan oleh Yesus melalui teks ini, disitulah juga kita disadarkan untuk memulai hidup yang baru, untuk dapat menerima Injil dengan baik, untuk dapat menerima Yesus Kristus itu dengan baik. Supaya bagaimana? Supaya kita dapat memperoleh kekuatan untuk menghadapi masalah, supaya kita memperoleh pengetahuan untuk menerima Injil, dan yang paling utamanya, supaya kita mendapat kerajaan surga melalui Yesus Kristus yang menjadi penyelamat dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita berdoa.